Selamat pagi Bapak Batara. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan 16 tenses. Yang pertama itu ada simple present tense. Nah, pada dasarnya itu simple present tense merupakan salah satu tenses bahasa Inggris yang paling sering digunakan dalam percakapan bahasa Inggris. Nah, pasalnya simple present tense ini dalam penggunaannya itu dapat berfungsi untuk menyatakan informasi umum, fakta, termasuk fakta ilmiah, kebiasaan atau rutinitas, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Misalnya untuk menyatakan apa yang dilakukan Budi setiap hari. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk kalimat simple present tense ini adalah subject plus verb one. Yang itu ada base, present, dan form. Kecuali untuk kata ganti orang itu bisa diganti dengan he, she, it menggunakan verb one plus ses. Kata-kata yang menandai simple present tense seperti always, every, never, normally, often, sometimes, usually, and seldom. Contoh kalimatnya itu untuk menunjukkan suatu fakta yaitu a week has 7 days. Dan contoh keduanya itu ada the minister works under the supervision of the president. Yang ketiga ada a cow has four legs. Untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit, itu contoh kalimatnya Budi gets up early at 5 o'clock every day. Ya, contoh keduanya itu ada Ani visits her mom every Sunday. Yang tiga, every August people in my country celebrates Independence Day. Yang selanjutnya itu ada tenses present continuous atau progressive tense. Nah, di sini present continuous tense atau yang sering kali disebut present progressive tense ini adalah tenses bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau kejadian yang sedang terjadi pada saat pembicara sedang berlangsung. Selain itu, present continuous ini pun juga bisa digunakan untuk membuat suatu rencana atau janji di masa depan. Nah, rumus tenses bahasa Inggris yang digunakan untuk membuat kalimat present continuous tense atau present progressive tense ini yaitu subject plus is atau or I'm, are ditambah verb ing. Contoh kalimat positifnya itu ada the policeman is asking the man to close his door. Dan contoh kalimat keduanya itu ada Karen is watching a football match on television now. Untuk kalimat negatifnya itu yang pertama itu ada contohnya he is not working today because he is sick. Yang kedua itu ada James is not attending the party because of the rain. Untuk kalimat tanya itu bisa seperti is Angela crying? Dan untuk penjelasan selanjutnya itu adalah present perfect tense. Present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang sudah atau belum terjadi. Nah, rumusnya itu subject plus has atau have ditambah verb 3 atau past participle. Nah, subjek orang ketiga atau tunggal itu bisa dalam berbentuk benda tunggal menggunakan has. Selain itu menggunakan have. Kalimat positifnya itu contoh kalimatnya yang pertama itu he has already finished his homework. Dia sudah artinya itu dia sudah menyelesaikan PR-nya. Dan kalimat keduanya itu yaitu she has attended her piano class. Artinya itu dia sudah menghadiri kelas pianonya. Untuk kalimat negatifnya itu ada contoh yang kalimat pertama ada he has not been to Australia so far. Dan kalimat kedua itu ada she has not completed her assignment. Nah, untuk kalimat tanya itu bisa contohnya itu has he completed the argument for the coming event up to now. Nah, untuk tesis selanjutnya itu adalah penjelasan tentang present perfect continuous tense. Di mana present perfect continuous tense atau yang juga sering disebut present perfect progressive tense adalah satu tenses yang bahasa Inggris yang pada penggunaannya itu memiliki fungsi untuk menjabarkan suatu tindakan yang telah terjadi di masa lampau atau juga bisa untuk menjabarkan suatu tindakan yang dimulai dari masa lalu dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Rumusnya itu ada subject plus has or have ditambah been ditambah verb ing. Untuk contoh kalimat positifnya, yang pertama itu ada he has been working here since 1999 1996 yang artinya itu dia telah bekerja di sini sejak 1996. Dan contoh kalimat kedua positifnya itu ada they have been waiting in the house since 2 p.m. Mereka telah yang artinya itu mereka telah menunggu di rumah sejak pukul 2 siang. Untuk kalimat negatifnya itu ada he has not been speaking for the last 3 hours. Dia belum berbicara selama 3 jam terakhir. Dan untuk contoh kalimat kedua negatifnya itu they have not been sleeping for days.
yang artinya itu dia belum tidur selama berhari-hari. Untuk kalimat tanyanya itu ada has he been playing the computer game all day. Untuk tenses selanjutnya itu ada simple past tense. Simple past tense ini adalah kebalikan dari simple present tense, yang mana tenses bahasa Inggris ini memiliki fungsi untuk menjabarkan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Rumusnya itu subject plus verb to. Kalimat positifnya itu contohnya ada last year, he always worked until night. Dan contoh kalimat positif keduanya itu in 2045 Indonesia declared independence. Untuk contoh kalimat negatifnya, yang pertama itu ada he did not to go school in this morning. Dan contoh kalimat negatif yang kedua itu they did not eat the dinner last night. Untuk kalimat tanyanya itu did he pay the bill yesterday. Nah, untuk selanjutnya itu ada penjelasan mengenai past continuous tense. Tenses bahasa Inggris yang satu ini itu sering digunakan untuk menjabarkan bahwa suatu kejadian atau tindakan itu sedang terjadi pada masa waktu tertentu di masa lalu. Apabila kita sering membaca sebuah cerita, di situ biasanya ada dua atau lebih kejadian berbeda di masa lampau dan satu kejadian yang sedang menginterupsi kejadian lain. Nah, kejadian yang sedang diinterupsi itulah yang menggunakan past continuous tense atau juga yang dikenal sebagai past progressive tense dengan rumus subject plus word, was atau were ditambah verb ing. Untuk contoh kalimat positifnya itu yang pertama ada he was speaking when I entered in room. Yang kalimat positif keduanya she was sleeping when the alarm went off. Yang kalimat ketiganya itu they were hiking when it started raining. Untuk contoh kalimat negatifnya yang pertama itu ada he was not doing his homework at this time yesterday. Dan kalimat negatif keduanya itu ada she was not listening when the teacher called her name. Untuk kalimat tanyanya itu ada was he writing the letter to his parents when I was out last Thursday? Yang artinya dia juga bisa menjawabnya itu dengan yes he was atau no he was not. Untuk tense selanjutnya itu ada past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau pekerjaan yang telah terjadi di masa lalu dengan rumus subject plus had plus verb 3. Kalimat positifnya itu ada he had finished his design before he went to work yesterday, yang artinya itu dia telah menyelesaikan desainnya sebelum dia pergi kerja kemarin. Yang contoh kalimat positif kedua, Budi had been born when Soeharto stepped down from presidents. Yang artinya itu Budi telah dilahirkan ketika Soeharto lengser dari kepresidenan. Untuk kalimat negatifnya itu ada he had not been a high school student until last year. Dan untuk kalimat tanya itu bisa berupa had he entered the company before achieve his master degree 1000 or 1990. Untuk selanjutnya itu ada past perfect continuous tense, sama seperti past perfect tense. Penggunaan past perfect continuous tense atau juga dikenal sebagai past perfect progressive tense ini memiliki maksud untuk mengungkapkan sebuah tindakan yang terjadi di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik tertentu di masa lalu pula. Hanya saja tense bahasa Inggris ini lebih menekankan pada durasi kejadian tersebut dengan rumus subject plus had plus been plus verb ing. Untuk contoh kalimat positifnya itu ada he said he had been working here for 10 years before he was fired yesterday. Dia berkata, yang artinya itu ada dia berkata bahwa dia telah bekerja di sini selama 10 tahun sebelum dia dipecat kemarin. Untuk kalimat negatifnya itu Donnie had not been visiting her mom for almost a year and then COVID-19 came. Yang artinya Donnie belum mengunjungi ibunya selama hampir setahun dan kemudian COVID-19 itu datang. Untuk kalimatnya itu bisa menggunakan he had been speaking for the whole class before I entered. Tenses selanjutnya itu ada simple future tense. Ini adalah tenses bahasa Inggris yang memiliki fungsi untuk menjabarkan suatu tindakan di masa yang akan datang. Selain itu, simple future tense ini juga bisa digunakan untuk membuat keputusan atau janji di masa depan secara spontan, ataupun asumsi prediksi yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Dengan rumus subject plus will plus verb 1 atau present from. Subject plus be itu bisa menggunakan verb be-nya itu is, are atau am.
ditambah going to plus verb one. Untuk kalimat positif itu bisa contohnya itu he is going to be a journalist after he graduates next year. Untuk kalimat negatif itu ada he will not play computer games anymore because they understand how harmful they are. Untuk kalimat tanya itu ada will he go to the cinema tomorrow with us. Untuk tense selanjutnya itu ada future continuous tense atau yang juga disebut future progressive tense. Ini berfungsi untuk menunjukkan suatu tindakan yang akan terjadi di masa depan. Menggunakan rumus subject plus will plus be plus verb ing. Kalimat positifnya he will be delivering the speech to undergrads at 3 p.m. tomorrow afternoon. Untuk kalimat negatif, he will not be doing the tasks in the office this afternoon because he's sick. Untuk kalimat tanya itu ada will he be playing football next morning in the playground. Untuk future perfect tense, menurut fungsinya future perfect tense ini dapat digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas sudah akan selesai pada suatu titik di masa yang akan datang. Intinya tenses bahasa Inggris yang satu ini itu menekankan pada tindakan yang akan berakhir pada waktu tertentu di masa depan dengan menggunakan rumus subject plus will plus have plus verb 3. Kalimat positifnya itu contohnya he will have finished his test by next Monday. Untuk kalimat negatif he will not have finished the given text by tomorrow evening. Untuk kalimat tanyanya will he have finished the text in a week. Untuk tense selanjutnya itu ada future perfect continuous tense, di mana future perfect continuous tense atau yang kerap disebut sebagai future perfect progressive tense ini pada penggunaannya berfungsi untuk mengungkapkan bahwa suatu tindakan akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Dengan rumusnya itu ada subject plus will plus have plus been ditambah verb ing. Untuk kalimat positifnya itu ada he will have been taking charge of the team for the next hour. Untuk kalimat negatifnya itu he will not have been doing the test for the last couple of hours. Untuk kalimat tanyanya itu ada will he have been doing the research all day long. Untuk tense selanjutnya itu ada simple past future tense. Itu menyatakan suatu tindakan yang akan dilakukan, membuat prediksi dan membuat janji di masa depan saat berada di masa lalu. Dengan rumus subject would verb one atau subject plus was atau were ditambah going to plus verb. Contoh kalimat positifnya itu he said that he would live in 3 days. Dan kalimat negatifnya itu ada he did not promise that he would buy you a new computer. Untuk kalimat tanyanya ada contohnya itu did you tell him when I will arrive. Untuk tense selanjutnya itu ada past future continuous tense atau juga disebut past future progressive tense. Itu merupakan salah satu bentuk kerja untuk menyatakan situasi atau tindakan imajiner yang sedang berlangsung apabila kondisi tidak langsungnya itu terpenuhi. Artinya, past future continuous tense itu menekankan pada serangkaian atau durasi sesuatu tindakan yang terjadi dan juga bisa digunakan untuk kalimat tidak langsung dengan menggunakan rumus subject plus should or would plus be plus verb ing. Untuk kalimat positifnya itu contoh kalimatnya I made a promise that I will be doing my homework all day long tomorrow. Untuk kalimat negatifnya I did not tell anyone that I will be giving a speech to undergrad for the next morning. Untuk kalimat tanyanya itu ada did you say that you will be working hard in the next weeks. Untuk past future continuousnya yang tense selanjutnya itu ada past future perfect tense yang digunakan untuk membicarakan suatu tindakan yang seharusnya terjadi masa lalu atau sebaliknya dengan rumus subject plus should atau could or will have ditambah verb 3. Untuk kalimat positifnya he told the student that they should have finished homework this morning, yang artinya dia memberitahu siswa-siswa bahwa mereka seharusnya telah menyelesaikan PR-nya pagi tadi. Untuk kalimat negatif he said he would not have made such a mistake if he had taken my advice, yang artinya dia berkata bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu jika dia mendengarkan nasihatku. Untuk kalimat tanya, did you said that you would have been a doctor in 3 years. Nah, untuk tense selanjutnya itu ada past perfect continuous tense
yang digunakan untuk menyatakan sebuah tindakan atau situasi imajiner sedang berlangsung pada titik tertentu atau selama periode tertentu di masa lampau. Artinya si pembicara sedang membicarakan situasi secara imajiner yang mana keadaan tersebut tidak nyata atau hanya angan-angan. Dengan rumus subjek plus should atau could atau would have ditambah plus been plus verb ing. Contoh kalimat positifnya, I heard that you should have been teaching her 14 years by this July. Yang artinya aku dengar kamu seharusnya sudah mengajar di sini selama 10 tahun di bulan Juli ini. Untuk kalimat negatif, I didn't know that he would have been working for the past 3 hours by that time. Dan untuk kalimat negatifnya, would have been explained to the workers if had made the information clear. Terima kasih. Bila ada salah penjelasan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat malam.